Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, yaitu channel Jago Matematika. Kali ini saya akan membahas tentang konsep jarak ya. Masih tentang pembahasan geometri analitik ruang. Ini sebenarnya video lanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah mengenal tentang konsep dasar dari geometri ruang ya, bagaimana kita mengenal apa itu titik, apa itu garis, apa itu bidang, dan bagaimana hubungan ketiga dari unsur geometri ruang tersebut ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep jarak dari unsur-unsur tersebut gitu ya. Nah, jarak dalam bangun ruang bisa kita definisikan sebagai panjang garis hubung terpendek antara dua unsur ruang, yaitu titik, garis, dan bidang. Saya kira tidak akan lepas dari titik, garis, dan bidang ya tentang dalam pembahasan geometri ruang ini gitu ya. Nah, cakupan materi dari jarak, titik, garis, dan bidang ini kurang lebih ada 6 submateri. Yang pertama adalah jarak antara dua titik, yang kedua jarak titik terhadap garis, yang ketiga jarak titik terhadap bidang, yang keempat jarak antara dua garis, yang kelima jarak garis terhadap bidang, yang keenam adalah jarak antara dua bidang. Nah, kali ini saya akan mengkhususkan di video kali ini untuk membahas yang nomor satu, yaitu jarak antara dua titik gitu ya. Nah, saya punya jarak antara dua titik ini, saya punya gambar garis AB gitu ya. Nah, garis AB ini kan terbentuk dari dua buah titik nih, dari titik A dan titik B gitu ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan jarak antara A dan B ini apa sih sebenarnya, atau berapa sih panjangnya gitu ya. Maka kita ambil kesimpulan jarak antara titik A dan titik B yaitu panjang ruas garis AB gitu ya, AB atau garis yang menghubungkan. Nah, ada definisinya yang lebih jelas, yaitu jarak antara dua buah titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Misalkan saya punya titik A nih contohnya, ini titik B. Maka panjang atau jarak antara A ke B ini ya panjang ruas garis AB ini yang menghubungkan antara titik A dan titik B gitu ya. Gampang. Nah, formula untuk menentukan jarak antara dua titik di sini ada dua formula ya. Yang pertama adalah jika kedua titik telah diketahui, misalkan titik A dengan koordinat misalkan XA, YA, ZA, dan B, titik B, XB, YB, ZB, maka jarak yang akan kita tentukan misalkan jarak antara A dan B, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini mengingatkan ya, dulu mungkin kelas 10 kalian pernah mempelajari tentang vektor. Bagaimana menghitung panjang vektor itu gitu ya. Panjang vektor itu kan ruas garis gitu ya. Maka menggunakan rumus AB dalam tanda mutlak sama dengan akar XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat ditambah ZB dikurang ZA kuadrat. Nanti ketemu panjang AB itu berapa gitu. Nah, ini sebenarnya mengingatkan saya sebagai dasar kalian sudah sebenarnya sudah mempelajari gitu ya sebelumnya, cuma sekarang lebih spesifik disebutnya jarak antara dua buah titik gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bagaimana jika kedua titik tidak diketahui atau sulit ditentukan. Maka kita akan mengaplikasikan rumus-rumus yang sebenarnya sih sudah pelajari sama kalian ya. Mungkin dari SD, SMP gitu ya, atau dari SMA juga gitu ya, atau ketika kalian aliyah gitu ya. Yaitu rumus-rumus trigonometri. Saya kira kelas 10, kelas 11 itu dipelajari, nanti kelas 12 dipelajari juga gitu ya. Terus formula luas segitiga ini bahkan mungkin dari SD gitu ya sudah kita kenal gitu. Dan teorema Pitagoras itu sudah dipelajari dari SMP mungkin ya. Ini mengingatkan saja, sama saja gitu ya, rumus-rumusnya tidak berubah. Cuman takutnya lupa, kita ingatkan lagi ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengaplikasikan rumus trigonometri untuk mencari jarak antara dua garis atau jarak antara dua titik gitu ya. Nah, contohnya di sini kan ada segitiga ABC nih. Kalau misalkan kita untuk mencari panjang atau jarak antara titik A ke C atau titik A ke B atau titik C ke B gitu ya. Itu bagaimana mengaplikasikan rumus trigonometri? Contohnya gini. Kalau ini masih ingat kan ya? Ini adalah rumus sin gitu ya untuk mencari panjang dari salah satu ruas garis dari rusuk bangun datar ini gitu ya. Misalkan dari bangun datar segitiga ini diketahui ini boleh sembarang atau ini saya ambilnya segitiga siku-siku gitu ya. Diketahui dua sudut gitu ya. Mau alfa, mau beta atau mau gamma gitu ya. Dua sudut dan satu garis yang diketahui, maka kita bisa mencari dengan rumus ini. Masih ingat ya, ini mengingatkan saja. Yaitu A ini ya, panjang garis A ini A per sin alfa
sin alfa ini sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma gitu. Atau kita ubah A-nya itu dengan menggunakan dua buah titik. Karena kita akan mencari jarak antara dua buah titik gitu ya. A itu kan BC gitu ya. Maka BC itu kan sama dengan A. BC per sin alfa sama dengan AC itu adalah B gitu ya. AC itu per sin beta sama dengan AB itu per sin gamma gitu ya. Ini sebenarnya mengingatkan saja barangkali nanti kalian menemukan soal seperti ini diketahui dua buah sudutnya dan satu rusuknya gitu kan yang dicari rusuk yang tidak kita ketahui maka bisa menggunakan rumus ini. Tapi saya kira jarang lah soal-soal yang keluar seperti ini di konsep jarak dalam bangun ruang. Tapi kalau harus diketahui yang kedua adalah bagaimana kita mengaplikasikan formula luas segitiga untuk mencari jarak antara dua buah titik gitu ya dalam bangun ruang. Ini saya punya segitiga siku-siku nih A, B, C gitu ya. Tahu kan rumus luas segitiga dulu waktu SD? Nah ini ya, luas segitiga ABC sama dengan setengah alas kali tinggi gitu ya. Kalau misalkan alasnya kita rubah dengan dua buah titik, maka alasnya itu adalah AC, tingginya adalah CB. Nah, AC ini kan sebenarnya mah titik A ke C gitu ya. Ada ruas garis yang menghubungkan A ke C, maka disebut garis AC gitu ya. Nah, ada turunan lagi rumusnya kalau misalkan ternyata rumus maksud menggunakan formula luas segitiga itu ketika misalkan kita balik yang diketahuinya itu bukan rusuk-rusuknya tapi yang diketahui adalah luas dari segitiganya ya maka kita bisa menurunkan rumus dari formula luas segitiga ini ke rumus yang jarak antara dua titik. Misalnya kita mau mencari AC nih, luasnya sudah diketahui segitiganya, maka kita turunkan rumusnya bahwa panjang AC itu atau antara jarak titik A ke titik C itu adalah 2 dikali luas segitiga ABC dibagi panjang BC, misalnya BC yang diketahui. Atau BC yang ditanyakan, AC yang diketahui, maka rumusnya ada 2 kali luas segitiga ABC dibagi AC. Nah, nanti bisa menemukan lah gitu ya, kita cari-cari contoh soal, atau nanti mungkin kalau kita sempat kita latihan soal dengan mengaplikasikan formula luas segitiga ini. Nah, yang sering kita akan gunakan yang ketiga ini nih, aplikasi teorema Pitagoras. Masih ingat kan? Nah, teorema Pitagoras itu ya digunakan dalam segitiga siku-siku gitu ya. Kalau saya punya segitiga siku-siku ABC, maka untuk mencari panjang AC itu bisa diketahui, panjang CB itu bisa diketahui, panjang AB itu bisa diketahui. Masih ingat kan? Nah, ini mengingatkan. Kalau kita misalkan mencari panjang AB, rumus dasarnya ini ya. Bahwa rumus Pitagoras itu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi untuk mencari sisi atau rusuk terpanjangnya susu miring ini, kita menambahkan kuadrat dari sisi-sisi yang tegak ini gitu ya. Atau kita bisa turunkan AB-nya tidak dikuadratkan, kita pindah ke ruas ke sebelah kanan, maka menjadi akar. AB itu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat gitu ya. Atau kalau misalkan AB yang diketahui dengan BC, misalkan kita mau mencari panjang garis AC atau jarak antara titik A ke C, maka AC-nya sama dengan akar AB kuadrat dikurang BC kuadrat, karena yang diketahui adalah sisi terpanjang. Nanti tanda operasinya berubah jadi kurang gitu ya. Atau misalkan AC dan BC, AB-nya yang diketahui, BC-nya yang harus dicari, misalkan BC-nya harus diketahui, maka sisi miringnya dikuadratkan dikurang sisi tegak lawannya situ ya. Jadi BC sama dengan akar AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Saya kira sudah berpaham mungkin ya pembahasan teorema, karena saya tidak akan membahas tentang teorema Pitagoras, tapi mengaplikasikan dari ketiga rumus ini ke dalam jarak antara dua titik gitu ya. Intinya itu gitu ya, bukan memperdalam dari teori-teori ini gitu ya. Karena materi-materi ini sebenarnya sudah dipelajari sebelumnya ya, dari SD, SMP, SMA gitu ya, kelas 10 sama kelas 11, sekarang kelas 12 diaplikasikan ke rumus mencari jarak antara dua titik gitu ya dalam bangun ruang. Nah, untuk menguatkan pemahaman kalian, saya akan berikan contoh nih. Saya punya bangun ruang kubus nih ya.
Nah, ini bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Terbayang ya. Nah, saya punya kubus itu dengan rusuk 12 cm. Kalau kubusan rusuk-rusuknya sama ya panjangnya. Diketahui titik P terletak pada pertengahan rusuk AB. P itu terletak di tengah-tengah rusuk AB, ini P. Ini AB, ada P di tengah-tengahnya, berarti membagi 2 sama panjang AB gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah A jarak antara titik E ke titik P, titik E ke titik P, dan B adalah jarak antara titik P ke G, P ke G, gitu ya. Kita bahas bareng-bareng. Kalau dalam geometri ruang sebenarnya tidak bisa dikira-kira ya. Maka saya sarankan kalau kalian supaya tidak pusing untuk menyelesaikan suatu soal yang seperti ini, gambar dulu gitu ya, mana garis yang akan kita cari gitu ya. Contohnya ini, saya gambar dulu nih kubusnya, terus garisnya gambar dulu. Ini kan belum ada garisnya nih yang digambarkan yang diminta ya. Titik E ke titik P yang diminta itu jarak antara titik P ke E atau E ke P gitu ya. Maka E ke P itu ya panjangnya ruas garis ini yang menghubungkan titik E ke P gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, di sini terbentuk bangun ruang yang sebuah bangun datar yang baru. Apa itu? Segitiga EAP. Nah, kalau kita sudah menentukan EAP ini sebagai segitiga siku-siku misalkan di sini, maka kita bisa mengaplikasikan rumus-rumus yang tadi itu ya. Mungkin Pitagoras, mungkin rumus-rumus segitiga, tapi ini yakin pakai Pitagoras ya. Lihat. Perhatikan segitiga EAP yang terbentuk. Nah, segitiga EAP yang terbentuk. Kalau kalian masih bingung, keluarkan segitiga EAP-nya. Nah, ini EAP gitu ya. AE-nya 12 cm. Kenapa 12 cm? Karena kan ini rusuk dari sebuah kubus ini gitu ya. Pasti panjangnya 12 cm ini ya. Terus EAP, AP 6 cm. Kenapa AP 6 cm? Karena P itu terletak di tengah-tengah AB, membagi 2 sama besar. Kalau AB-nya 12 karena rusuknya 12, berarti AP itu ya 12 dibagi 2 atau 6 cm. Tinggal kita mencari apa yang ditanyakan, yaitu jarak E ke P. E ke P, ruas garis yang menghubungkan E ke P ini. Saya kasih tanda tanya, itu yang harus dicari. Bagaimana mencarinya? Nah, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Maksud saya ini, aplikasikan gitu ya untuk mencari EP ini sama dengan akar AP kuadrat ditambah AE kuadrat. Masukkan nilai-nilainya. AP-nya 6 cm dikuadratkan, AE-nya 12 cm dikuadratkan sehingga didapatkan akar 36 ditambah 144, maka akar 180. Disederhanakan lagi bahwa panjang EP itu adalah 6 akar 5 cm. Saya kira mudah ya gitu ya mengaplikasikan teorem Pitagoras. Oke, itu yang A. Sekarang coba yang B, menyelesaikan yang B. Yang B itu adalah jarak antara P ke G. P ke G. Supaya tidak puyeng lagi, kalian silakan gambar lagi gitu ya. Nah, ini kita tarik garis P ke G, karena ini yang akan dicari gitu ya, menghubungkan antara titik P ke G gitu ya. Karena ini kita tidak bisa hubungkan kemana-mana, maka ya udah titik-titik ini kita hubungkan sehingga membentuk segitiga yang baru nih. Apa segitiganya? Perhatikan, segitiga GPC. Benar tidak? GPC. Ya, terbentuk segitiga. Keluarkan kalau masih bingung, keluarkan segitiga GPC-nya supaya kalian bisa memahami lebih jelas gitu ya. Nah, ini yang kita akan cari. Kalau di sini mungkin kalian masih menerka-nerka gimana ini gambarnya, tapi kalau sudah diilustrasikan ke dalam bentuk bangun datar, saya kira lebih gampang gitu ya. GPC, GPC, lihat titik-titiknya. PG yang akan kita cari gitu ya. Panjang CG-nya berapa? 12 cm. Kenapa 12 cm? Nah, ini kan rusuk ya, panjangnya pasti 12 cm. PC itu kita lihat untuk soal yang nomor A. PC itu sama dengan PE sebenarnya atau EP. Karena apa? Ini kan siku-siku di sini nih. Ini 12 cm, ini 6 cm. Yang dicari adalah PC. Ruas garis terpanjangnya pasti panjangnya sama karena 12 akar 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat pasti hasilnya 6 akar 5. Jadi nggak usah dihitung lagi. Masukkan saja PC langsung 6 akar 5 gitu ya. Nah, tinggal kita mencari P ke G-nya berapa atau G ke P-nya gitu ya. Kalau ini sudah terbentuk sebuah segitiga siku-siku, saya kira tinggal aplikasikan rumus teorema Pitagoras. Maka kita mendapatkan panjang PG itu adalah PC kuadrat ditambah CG
dikuadrat. PC-nya 6 akar 5 dikuadratkan ditambah CG-nya atau 12 cm dikuadratkan, sehingga 6 akar 5 dikuadratkan 180, 12 dikuadratkan 144. Akar 180 sama 144 yaitu akar 324. Karena kebetulan akar 324 itu adalah 18 cm. Jadi panjang P ke G ini adalah 18 cm. Saya kira paham lah ya, tidak terlalu sulit gitu ya. Nanti lebih lebih pemantapannya lagi nanti saya kasih soal gitu ya untuk latihan supaya kalian lebih bisa memahami gitu ya. Nah, saya kira penjelasan untuk jarak antara dua titik ini cukup sekian gitu ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like sama komen gitu ya. Saya cukupkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.